Mari kita terawang siapa yang pantas dipecat atau diresuff. Ini dia orangnya. Ditulis oleh Daeng di siwa.com. Mari sejenak menerawang ke depan. Bagaimana nanti nasib bangsa ini? Apakah baik-baik saja atau malah makin hancur? Tentu saja sebagai manusia normal, saya ingin negara ini menjadi negara hebat. Tapi, bagaimana bisa hebat kalau pondasi syarat menjadi hebat saat ini begitu rapuh? Dan saya rasa sih kerapuhan itu terjadi bukan perilaku rakyat jelata. Rakyat jelata itu kan hampir mirip domba-domba yang bisa digiring-giring. Kalau digiring ke jurang akan ikut dan mampus. Kalau digiring ke tanah lapang yang rumputnya banyak akan kenyang. Dan itu akan menguntungkan si pemilik domba. Tetapi orang-orang yang rakus akan membantai para domba-domba itu melakukan perbuatan yang sangat mubazir. Duh, kasihan jadi rakyat jelata. Sudah tahu kan apa itu mubazir? Itu adalah sifat iblis atau setan. Kebutuhan makan hanya sepiring tapi diembat lebih dari satu piring. Setelah menguasai lebih dari satu piring, dia hanya makan satu piring dan sisanya dibuang-buang begitu saja. Dibiarkan masuk ke tong sampah padahal sisanya itu bisa buat orang lain. Begitulah sifat iblis. Kekayaan negara dikuasai segelintir orang dengan cara politis dan licik. Tentu dengan harapan akan merasakan aman dan nyaman serta tak bisa diganggu-gugat. Akan tetapi semua itu akan melawan hukum sunatullah dan pasti akan terus terjadi perlawanan. Maka janganlah mengaku berpancasila kalau ternyata tidak mau melaksanakan amalannya. Musibah pandemi belum juga reda, hari-hari kita telah dihiasi hoaks dan sensasi-sensasi dungu. Tak banyak yang mau menyadari arti kemanusiaan di masa pandemi ini. Malah kita mencium adanya aroma yang sangat menyengat soal anggaran. Rakyat kalang kabut, bingung gak karu-karuan. Orang cerdas pasti tahu soal hambatan ekonomi karena corona. Orang cerdas paham betul apa yang seharusnya dilakukan di masa pandemi ini. Namun ternyata kecerdasan sebagai manusia itu bukan hanya kecerdasan yang sifatnya keterampilan saja. Seperti keterampilan meracik obat atau merakit pesawat. Akan tetapi kecerdasan itu melibatkan kesadaran diri yang maksimal sebagai manusia. Manusia makhluk Tuhan yang penuh kasih sayang, bukan makhluk horor yang memangsa sesama. Apakah ada tokoh elit pejabat yang kecerdasannya komprehensif itu? Saya sepertinya belum menemukan tokoh elit yang dimaksud, tapi justru aroma bau busuk menyengat sudah mulai tercium. Berkat corona, semua bisa terlihat dengan jelas. Meski ditutupi dengan sangat rapi, aroma keburukan itu malah makin nampak. Bisakah engkau menerawang dengan sangat jeli siapa saja mereka? Baiklah, kita coba merangkainya dengan sangat hati-hati agar tidak terjadi fitnah. Pertama, kita lihat anggaran yang sudah digulirkan pemerintah untuk menangani corona. Kedua, bagaimana kondisi di lapangan penanganan corona? Apakah ini berjalan lancar? Kalau tidak, siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau tidak bisa bertanggung jawab, berarti sudah tak mampu memimpin, kan? Kalau tidak bisa bekerja dan memimpin dengan baik penanganan corona, bukankah dicukupkan saja? Mari kita telah kembali kinerja Kementerian Kesehatan. Corona memang pandemi yang berat dan baru pertama kali terjadi. Apakah ini sudah cukup menjadi alasan bahwa pihak terkait tak mampu bekerja? Dan alasan itu diterima dan dimaklumi begitu saja? Apakah jumlah orang-orang ahli di negeri ini sangat langka? Dan sampai kapan mau terperangkap dengan kebodohan model ini? Anggaran sudah ada dan melimpah, tapi ternyata tidak terserap dengan baik. Hal ini sudah jelas ada yang tak beres. Kenapa masih berlama-lama dengan kemelut seperti ini? Saya kira para elit pejabat ini tidaklah bodoh-bodoh amat merangkai alur permasalahan, sehingga menemukan titik masalah yang menghambat selama ini. Dan hambatan itu bisa diselesaikan. Sebagai manusia yang dianugerahi akal, pasti bisa menggunakan akalnya untuk menyelesaikan masalah-masalah. Kementerian Kesehatan beserta para menterinya pasti tahu titik-titik masalah itu. Domain kesehatan termasuk mengenai virus ini sebenarnya sudah jelas. Vaksin dan obat-obatan sudah jelas bagaimana posisinya. Vaksin butuh waktu lama dan kabarnya sampai akhir tahun belum kelar. Obat-obatan tidak boleh sembarangan dikombinasikan. Bahkan tidak boleh dengan begitu mudah mengklaim sebuah kalung sebagai ramuan ajaib pembasmi virus corona. Apalagi uji klinis belum dilakukan. Kalau kondisi seperti ini terus berulang, dan anggaran makin terkuras, bisa rapuh negara kan? Apakah ada oknum yang menginginkan negara ini
mengalami resesi yang berkepanjangan? Apakah ada oknum yang sangat ingin rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang berkepanjangan? Apakah kita semua mau bunuh diri massal karena tidak becus dan ikhlas menangani pandemi corona ini? Apakah semua ini karena ego yang paling dominan bermain daripada nilai-nilai kemanusiaan? Kalau Pak D masih Indonesia, pecatlah mereka yang tidak becus bekerja. Harus melakukan reshuffle segera mungkin. Ini sudah darurat. Pecatlah mereka yang sudah jelas kinerjanya sangat buruk demi rakyat Indonesia. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.